Bentar ya. Bentar saya mau telepon dulu. Udah kelihatan share screen saya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Ya, jadi kita lanjut. Untuk ini sebenarnya lebih ke ini ya, apa namanya, tahap akhir atau penyelesaian dari si black oil model kita. Gitu ya. Sebelumnya mungkin kemarin ada yang bisa ini nggak? Atau ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang 2 dimensi? Kayaknya masih bingung yang Dia Ibu yang di matriks. matriksnya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, akhirnya matriks akhirnya seperti apa? Coba dikirim salah satu di foto aja hasilnya, dikirim ke grup ya biar saya lihat. Atau fotonya bisa di-share. Kemarin sama gambar ininya ya, gambar grid-nya ya, coba dikirim. Oke. Saya stop dulu. Oke, ini ya, udah kelihatan ya?
Masih loading Ibu. Oke. Belum ke ini ya. Sudah? Kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Nah, jadi kan kemarin grid-nya itu ada boundary-nya ya, ada untuk ininya udah paham gitu ya untuk membuat yang berbeda. Dia itu punya PR ya, ada maksudnya boundary-nya apa disebut PR. Bisa kalau misalnya di prakteknya itu apa namanya reservoir pressure gitu ya, maksudnya di samping-samping yang ini adalah yang cukup konstan gitu. Jadi kebayang kalau misalnya reservoirnya luas, terus yang kita lihat itu cuman yang di tengah-tengahnya gitu ya, terus yang ini ada boundary-nya, dan yang ini yang dianggap tidak berubah pressure-nya gitu ya. Gimana matriksnya? Sebenarnya ini aja sih, tinggal ditambah satu apa namanya elemen gitu ya. Kalau misalnya hasilnya itu kan paling adanya P1 gitu ya, P2 yang kalian buat yang sebelah kanan ini ya, P1 P2. Nah tapi si PR-nya ini itu kan dia nggak punya apa namanya nggak punya konstanta gitu ya, atau kalaupun punya dia nggak bergabung sama P1 P2 P3 gitu. Jadi misalnya kotak 1 ya, coba kotak 1 kalau hasil penjabarannya P1N plus 1-nya jadi apa? Jadi PN pangkat 1 PN P pangkat N tambah 1 di 2,1 Bu. Sama dengan P1N plus 1 berarti di 2,1. Oke. 2,1. Nah, berarti jadi apa nih ininya? Alfa gitu. Ya, Alfa pangkat N. P2 pangkat N dikurangi Alfa P2 pangkat N dikurangi 2 alfa ditambah 2 beta dalam kurung 2 alfa ditambah 2 beta dikurang 1. Sebentar, pelan-pelan. Gimana? Minus 2 alfa. Minus 2 beta, sorry Bu, ditambah 2 alfa ditambah 2 beta dikurangi 1. Minus 2 beta, terus ini P berapa? 2 alfa Ibu. Itu 2 alfa Ibu. Oke. Yep, dalam kurung 2 alfa plus 2 beta dikurangi minus 1. Minus 1 Oke. Minus 1 minus 1. Terus P-nya? P1 pangkat N. P1 pangkat N, terus? Ditambah PR. Oke, terus? Ditambah beta P4 pangkat N. Terus? Ditambah PR, Ibu. Oke, terus? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Ya, yang dari rumusnya, Ibu. Untuk yang sel 1, Bu. Iya, sel 1 kan? Iya, Ibu. Coba, bener nggak kalau kayak gini? Dia kan ada hubungannya sama ini 1, 2, 3, 4, 5, ya nggak? Jadi minimal selain dari P1 ada P3, P2, P5, P4, iya nggak? Iya, biasanya beda dari itu. Kalau dari persamaannya harusnya bisa sama kok, ngikutin ini juga. Oh, sorry. Ya. Atau sebentar. Oke, berarti kalian yang diagonal diagonal grid-nya belum diajarin ya? Iya, Ibu, kita ambil yang atas bawah kiri kanan aja, Ibu. Oke, harusnya. Soalnya itu di samping 4 jadi gak masuk, Ibu. Oke. Berarti yang diagonal sama ortogonalnya belum ya? Iya, Ibu, kita hanya yang kiri. Berarti cuman 2 PR-nya ada 2, ya enggak? Sama P4 sama P2. Oke, udah benar. Ya. Berarti kalau misalnya kita buat di sini
Sebentar, mana tadi dia? Oke, berarti ini kita gabung jadi 2 PR ya. N minus 2 alfa plus 2 beta minus 1 P1 N tambah PR. Ini PR-nya nggak ada konstantanya? Apa ada konstantanya? Nggak ada Ibu. Nggak dibilangnya konstantanya. Sebentar. Harusnya tetap ada. Itu harusnya J min 1 adalah Oke, anggaplah ini nggak ada konstantanya ya. Jadi 2 PR. Oke, ditambah beta P4N. Oke. Nah, ini kalau di matriks, misalnya kalian bikin, ini matriksnya kan perkalian ya, perkalian matriks. Misalnya alfa P2 ya. Kalau yang P1N yang kanan nih, berarti alfa P2, terus yang ini pakai lambda, ya alfa P2. Nah, P3-nya itu kan nggak ada nilainya kan ya, berarti harusnya ya selain yang ada alfa sama beta, semuanya tetap 0, gitu ya. Ya. Oke, baik. Iya, Bu. Oke. Nah, terus nanti di sininya ya ada dikurang sama nilai PR-nya. Jadi kan dia sifatnya kan penjumlahan ya, PR-nya ya. Iya nggak? Dia sifatnya penjumlahan, berarti bisa kita pindah ke sini. Jadi nanti tinggal P1N plus 1 misalnya dikurang 2 PR sama dengan ini, perkalian ini. Gitu ya. Atau bisa juga dibikin satu matriks lagi di sebelah kanannya. Jadi gini. Jadi matriksnya langsung misalnya 2 PR, 1 PR, misalnya gitu. Tinggal nambahin satu matriks di kanannya, atau dikurang matriks di paling kanannya. Gitu. Jadi misalnya saya tulis ini, ya Allah, bentar. Ini saya ini dulu ya. Nggak boleh gini. Bentar. Kayak anggap ini ya. Nah, terus berarti kalau saya mau nulis yang P1 pangkat N, ya misalnya saya tulis di sebelah kiri P1 pangkat N-nya. Oke. P1 pangkat N plus 1 sama dengan alfa, ya yang ini tadi ada alfa sama lambda, terus yang di P2-nya alfa, P3-nya 0, P4-nya beta, sisanya 0, 0, 0 gitu ya. Ini dikali sama P1, P2, sampai seterusnya P12 ya. Iya, Bu. Ini N. Terus di sininya baru ditambah satu matriks lagi. Ditambah misalnya untuk yang P1 dapatnya 2 PR. P2 dapatnya berapa PR? Berarti 2 PR juga, ya nggak? P2 dapat ya Ibu 2 PR juga Ibu. 2 PR. Karena dia di boundary-nya ada 2. Jadi gini. Terus nanti di P3 ada nggak 2 PR? Ada 2 PR juga 2 Ibu. PR lagi. Gitu dan seterusnya sampai bawah. Jadi berapa banyak PR-nya? Tinggal ditambah satu matriks di sini.
Jadi sebelah matriks yang kanan. kosong tetap 0, baru tambah matriks 2PR di sampingnya, Bu. Iya, betul. Karena matriks yang besar ini itu yang akan membuat perubahan di matriks yang aktif, grid yang aktif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Gitu. Nah, sedangkan matriks yang ini nggak akan mengalami perubahan, kan? Dia konstan. Makanya dia nggak bisa digabungin sama matriks yang besar. Baik, Bu. Baik ya, Bu. Ya, Baik itu. ngerti ya? Yang lain ada yang belum ngerti? Gitu ya. Jadi kalau misalkan perkalian itu dia baris kali kolom, tapi kalau penjumlahan itu cukup kolomnya aja. Salah, barisnya aja. Jadi langsung ditambah kalau perkalian matriks ya. Ini perkalian berarti ditambah nanti ada 1 kolom lagi. Gitu, ditambahin. Ini PR-nya berapa? Kayak gitu aja. Jadi nanti kalau misalnya ada lagi yang sistemnya kayak gini, mau itu misalnya ini saya ganti boundary-nya berarti ya. Misalnya yang ini, yang bawah ini nih yang warna merah nih, yang saya kasih warna merah, itu boundary-nya bukan PR tapi PZ misalnya gitu. Ya, berarti ini tinggal dibedain di matriks penambahnya, matriks yang konstannya, ya matriks buat boundary-nya. Terus misalkan saya pakai lagi di tengah-tengah sini ada PR ya, berarti nanti bisa dibikin lagi matriksnya di sini ada berapa. Gitu ya. Atau misalkan ada 2 jenis boundary, yang satu PR, yang satu PZ. Berarti di sini 2 PR tambah misalnya 1 Z gitu ya. Ditambah 1 PZ. Ya, jadi mau dibuat gimana pun bentuk gridnya, asal kalian udah ngerti prinsipnya untuk menjabarkan matriksnya, itu bisa diselesaikan nanti matriksnya. Gitu ya, mudah-mudahan sih kebayang, terus bisa dimengerti. Jadi nanti misalnya ada di soalnya, seperti ini bisa dikerjakan. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke ini materinya. Sebentar. Udah kelihatan ya? Udah itu. Baik, Bu. Bentar. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya agak nge-review di yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu kan ada pembahasan tentang ini, apa namanya, persamaan untuk black oil. Sebentar. Nah, black oil ini sebenarnya kalau di simulasi reservoir itu ada jenisnya selain black oil, ada apa lagi sih? Masih ingat nggak? Ada gas. Bukan ya? Ada air. Gimana? Kalau black oil model tuh maksudnya gimana? Ingat nggak? Black oil model itu maksudnya seperti apa? Ya, jadi ini di review lagi nih. Untuk jenis-jenis simulasi atau simulator gitu ya, itu dibagi menjadi 3. Ya, secara umum itu ada 3. Nah, yang pertama ada black oil simulation. Sebentar ya. Mana dia? Bentar. Yang ada tripasa lagi. Gimana? Sebentar. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi ada 3 jenis ya. Yang pertama black oil, di mana black oil itu kalau yang disebut dengan simulasi pakai metode black oil, maka yang pertama banget adalah dia itu untuk kondisi yang isothermal.
Ya, jadi nanti di sini di simulasinya tidak ada yang namanya perubahan temperatur. Ya, jadi kita menganggap bahwa simulasi kita, grid-grid kita itu temperaturnya selama simulasi sama, gitu ya. Terus alirannya, ya, alirannya yang kita tinjau, adalah aliran oilnya, ya, atau aliran minyaknya. Terus kita tinjau juga aliran dari waternya, gitu ya. Dan satu lagi gas. Ya. Terus yang mempengaruhi ya force-nya adalah viscous force, gitu ya. Terus gravity force sama capillary force. Ya. Jadi ciri dari black oil itu adalah untuk ini, gitu ya. Terus satu lagi, fluidanya itu sifatnya homogen. Jadi maksudnya oil terus water sama gasnya itu ya udah satu fasa aja gitu, nggak ada yang berbeda-beda atau bercampur fasanya, gitu ya. Itu untuk yang black oil. Terus yang kedua ada yang disebut komposisional, ya, compositional simulation. Gitu. Jadi kalau yang ini kita justru melihat untuk adanya perubahan komposisi, misalnya dari fluida, gitu ya. Terus dilihat dari pengaruhnya terhadap tekanan, gitu ya. Ya. Dilihat dari pengaruhnya terhadap tekanan, jadi nanti komposisinya berubahnya seperti apa ketika tekanannya berubah, misalnya gitu ya. Terus dilihat juga dari jenis fluidanya. Biasanya jenis fluidanya itu yang gas tapi cenderung basah, gitu ya. Berarti gas kondensat, gitu ya. Atau bisa juga yang gampang menguap, oilnya, volatile oil, ya, gitu. Nah, secara garis besar tuh sebenarnya black oil sama komposisional, gitu ya. Makanya kita kalau misalnya biasanya secara umum kita meninjau simulasi itu pakai black oil, gitu ya. Karena dia dilihatnya dari isotermal dan sifatnya homogen, gitu kayak di reservoirnya. Tapi kalau untuk yang komposisional itu biasanya mau ngelihat apa namanya komposisinya, komposisi dari fluidanya bagaimana sih, gitu ya. Apakah misalnya dia dari fase cair sama fase gasnya ada perubahan apa enggak, gitu ya, dari metana, etana ada perubahan atau enggak, gitu. Terus yang terakhir yang bisa dilakukan juga adalah thermal, gitu ya, thermal simulation. Ya, ini untuk apa perpindahan panas, jelas karena namanya juga thermal. Ya, perpindahan panas dalam reservoir. Ya, berarti kalau kita apa namanya ngomongin thermal bisa dilakuin misalnya kayak steam flood, gitu ya, terus injeksi apa namanya in situ combustion, ya, pembakaran di dalam reservoirnya, gitu ya, in situ combustion, gitu. Jadi kira-kira itu ya untuk jenis simulasinya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahasnya yang lebih ke black oil model yang secara umum, ya. Oke. Kemarin kita udah tahu kalau untuk membangun persamaannya kita pakai 3 persamaan dasar, ya. Pertama dari kontinuitas, gitu ya. Terus yang kedua pakai Darcy atau persamaan aliran. Terus yang ketiga pakai persamaan keadaan, gitu ya. Terus ada juga kemarin yang disebut dengan metode IMPES atau implicit pressure dan explicit saturation, ya. Jadi
semua variabel pada fungsi pressure-nya itu dikalkulasikan secara implisit, gitu ya. Jadi yang diketahui adalah pressure-pressure yang di N+1, gitu ya. Sedangkan yang saturation-nya di time step N, gitu ya. Jadi pressure-nya itu N+1, sedangkan SO, SW atau SG-nya itu dalam time step N, gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk oil, gas, dan water. Oke. Terus, nah dari waktu itu kita udah bahas ya, si material balance-nya pakai yang transmissibility kali mobility gitu ya, jadinya AO. Ya, ini transmissibility kali mobility, jadi delta AO dikali delta P atau perubahan tekanan, gitu ya, sama dengan ini ya, mass rate in sama rate of accumulation, seper delta T kali VPSO per BO dikurang VPSO per BO pangkat N. Jadi yang berubah adalah time step-nya. Ya. Nah, kalau untuk yang impes, kita lihatnya tadi P-nya itu dalam N+1, gitu ya. Tapi saturation-nya itu adalah di N, gitu ya. Yang ini ada N+1 karena kita lihatnya delta-nya, delta terhadap time-nya, gitu ya. Sedangkan yang ini, yang isinya apa namanya transmissibility sama mobility, ini semuanya dalam time step N atau saat ini. Kalau ini di masa depan atau next time step, ya. Sebentar ya. Oke. Terus kalau fully implicit, maka si delta AO-nya ini dia jadi N+1 juga karena dua-duanya jadi implicit gitu ya yang kita cari. Terus yang selanjutnya, jadi nanti ini adalah persamaan yang didapat tadi dari material balance ya, yang sebelah kirinya sama yang sebelah kanannya itu disamakan dari rate of accumulation sama flow in dan flow out gitu ya. Oke. Terus kalau untuk kita bagi lagi nih, jadi 3 fase. Bentar ya. Oke. Oke. Nah, untuk minyak, ini kalau misalnya saya diam-diam berarti saya lagi nengok ke rapat saya sebentar gitu ya. Jadi nanti kita lanjut. Oke. Terus yang ini kita pakai asumsi bahwa capillary pressure-nya atau tekanan kapilernya dia diabaikan gitu ya, ignored. Terus nggak ada solution gas, tadi seperti saya bilang bahwa dia homogen gitu ya, satu fasa. Jadi gasnya semua dalam keadaan gas fasenya. Terus apa namanya? Gravity-nya itu diperhitungkan tapi tidak dimasukkan dalam persamaan. Dan ada ini berlaku pada saat produksi. Ya. Dan ini berlaku saat produksi. Oke. Nah, dari persamaan ini kalau kita bongkar gitu ya, terus kita buat dalam notasi SO, maka kita bisa dapatkan ini. Ya, jadi dipindah ininya ya, dipindah posisinya aja gitu. Yang tadinya SO N+1-nya di sebelah kanan ya. Ya, tadinya di sini, dia dipindah jadi sebelah kiri. Ya, gitu. Jadi di sebelah kiri nih, SO N+1. Gitu. Terus kita buat untuk 3 persamaan, 3 komponennya. Oil, water, sama gasnya. Oke. Jadi kita dapat persamaan dari material balance. Pertama, persamaan saturasi. Ya. Setelah itu kita cari
persamaannya digabungkan dengan ini apa namanya kesatuan dari jumlah saturasi. Kan harusnya saturasi oil tambah water tambah gas kan sama dengan 1 gitu ya. Maka nanti tadi yang sudah kita dapat SO-nya ya, ini SO, terus nanti apa namanya SW-nya sama SG itu dijumlah sama dengan 1. Ya. Itu. Maka nanti setelah itu bisa kita jabarkan lagi nih, ya. Kalau kita lihat sebentar. Ya. Ini ada apa namanya? Komponen BO. Oke, jadi tadi dapat SO. Terus komponen BO. Ya, BON plus 1 di depan ini. Oke. Sama di bawahnya ada BWN plus 1. Yang bawah BG. Oke, nah terus nanti si BO, BW, sama BG-nya kita kelompokkan dengan delta AO dan delta P. Ya, jadi nanti kita dapat persamaannya seperti ini, gitu ya. Terus kita punya terminologi baru nih atau persamaan baru tentang apa namanya VP atau volumetric pada saat N plus 1, gitu ya, itu sama dengan VPN tambah VPN plus 1 kurang VPN kurang PN plus 1 dikurang PN dikali PN plus 1 kurang PN. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya apa sih namanya ya? Trik gitulah dalam matematikanya ya. Sebenarnya kan ini kalau kita coret hilang ya. Ya, terus ini kalau pindah ke kiri VPN plus 1 dikurang VPN ya sama dengan ini. VPN plus 1 kurang VPN. Ya, cuman kita mau nyari VPN plus 1-nya aja. Oke, volumenya aja. Nih, sehingga kalau kita buat grafiknya, nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Oke. Ya. Jadi VPN plus 1, jadi ini di sini VPN plus 1 nih, VPN plus 1, ya ini sumbu VP, ya ini pada time step N plus 1, yang ini VPN, ya, dan ini bawahnya terhadap pressure. Ya, ini pressure di time step N, yang ini pressure di time step N plus 1. Gitu ya. Terus kita pakai kompresibilitas. Ya, pakai term kompresibilitas. Apa sih term kompresibilitas? 1 kalau C gitu ya. Biasanya 1 per V dV per delta P. Ya enggak? Jadi perubahan volume akibat perubahan tekanan. Gitu. Jadi kalau misalkan di gas, apakah si gasnya itu bisa dimampatkan seberapa besar dia bisa dimampatkan ketika dikasih tekanan, misalnya gitu. Ya, jadi di sini 1 per V kali dV per dP. Nah, ini sama nih. 1 per Vp kali delta Vp per delta P. Makanya di sini jadinya CF atau compressibility. Oke. Ya, jadi VPN plus 1 sama dengan VP saat N ditambah 1 dikali 1 plus CF dikali delta P-nya. Pada time step N plus 1 dikurang time step sekarang N. Itu ya. Nah, sehingga dengan cara yang sama nanti kita bisa mendapatkan persamaan untuk B. Ya, B. Mau itu BO, BW, maupun BG. Ya, dengan persamaan yaitu B dikali 1 minus CO atau CW atau CG dikali delta P-nya.
ya untuk formation volume factor. Karena kan formation volume factor sebenarnya adalah perbandingan volume ya enggak, berapa yang ada di permukaan dibandingkan dengan yang di reservoir. Gitu ya. Sehingga tadi kita punya persamaan SO, SW, SG ya. Terus ada BO, BW, BG. Dimasukkanlah ke persamaan ini. Oke. Ya, berarti persamaan akhirnya adalah ini. Ya. Oke, persamaan akhirnya adalah ini. Nanti didapatkan pengaruh dari B, formation volume factor, ya, terhadap berapa volumenya, gitu ya, terhadap waktu. Seperti itu. Nah, jadi nanti dari sini sebenarnya kita punya persamaan B. Bentar ya. Saya diminta ngomong sebentar ya, 2 menit. Baik, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti persamaan akhir yang bisa digunakan untuk black oil itu terdiri dari yang ada komponen SO-nya, saturasi, dan formation volume factor-nya, serta perbedaan tekanannya. Ya, kalau kita jabarkan. Satu lagi nanti harus ada yang disebut dengan residual function. Residual function. Ya, kalau dalam simulasi, di mana residual function ini adalah fungsi sisa gitu ya, fungsi sisa atau disebut dengan error. Maksudnya error atau hubungannya terhadap toleransi di simulasi gitu ya. Jadi nanti kita pelajari. Mudah-mudahan sih keburu ya sampai ini slide selanjutnya. Oke. Terus kita masuk ke yang selanjutnya adalah grading consideration atau pertimbangan dalam membuat grid gitu ya. Pokoknya sesuatu tentang grid itu nanti kita lihat di sini. Oke. Nah, kata Aziz ya, itu dia yang nulis di SPI artikel 25233, dia itu bilang bahwa ada beberapa jenis pertimbangan gitu ya dalam membuat pendekatan membuat gridnya gitu. Yang pertama, berapa sih besarnya reservoir kita gitu ya, dan juga dari struktur geologinya gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana proses displacement-nya
ya, atau tipe dari displacement-nya. Apakah dia makroskopik atau mikroskopik gitu ya. Dimana kalau makroskopik ya kita melihat dari skala makro, terus kalau dari mikro berarti kita lihatnya dari skala mikro gitu ya. Lebih skala yang lebih kecil lagi. Tuh. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari yang biasanya dilakukan itu adalah tipe yang makro gitu ya, nggak dilihat dari sistem molekulernya. Kemudian lokasi dan tipe dari sumurnya. Ya, jadi nanti akan menentukan tipe grid apa sih yang dipakai kalau kita membuat sumur misalnya. Kemudian berapa akurasi secara numeriknya. Nah, ini nanti berhubungan sama berapa sih toleransi kita terhadap hasilnya gitu. Kalau misalnya errornya sekian, berarti kita harus berarti simulasi kita sudah benar gitu ya. Terus software yang tersedia, kemudian tujuan dari simulasi kita tuh apa, dan kompetensi atau kemampuan ya dari engineer simulasinya tuh seperti apa gitu. Serta ini yang terakhir ada computer resources atau komputer yang ada tuh speknya misalnya seperti apa gitu ya, yang tersedia. Oke, nah pertimbangan atau orientasi dari grid ini gitu ya bisa mempengaruhi hasil dari simulasi kita gitu ya. Maksudnya pertimbangan apa? Pertimbangan peletakan well gitu ya, misalnya peletakan sumur. Jadi di sini ada 2 jenis di sini ya, kita lihat contohnya. Oke, di sini ada 2 contohnya sebentar. Oke, nah di sini ada 2 jenis. Yang pertama kita pakai yang kartesian biasa. Ya, terus yang ini kita pakai yang ortogonal. Gitu ya. Kalau kita lihat dari kartesian ya, maka kita kan biasanya lihatnya ini pakai center grid gitu ya. Ini pakai center grid. Ya. Gitu ya. Maka kita kan nggak bisa langsung misalnya bikin yang diagonal gitu ya, langsung jaraknya. Ya. Tuh. Nah, maka kalau yang di sebelah kiri karena bentuknya kartesian, misalnya fluidanya itu kalau di sini dibilangnya air gitu ya, ini water injector gitu ya. Nah, si yang sebelah kiri itu butuh proses yang lebih lama gitu misalnya, ya. Gitu. Jadi dia harus sesuai dengan ininya, sesuai dengan arahnya. Karena dia kartesian maka cuma arah X dan Y aja. Gitu ya. Sedangkan kalau yang ini karena dia ortogonal, maka dia bisa langsung lurus. Ya. Maka dia bisa langsung lurus gitu. Makanya di sini akhirnya nanti breakthrough-nya akan lebih cepat yang di ortogonal ini. Gitu ya. Dibanding dengan yang ini. Ya. Tuh, jadi pembentukan grid kalau kita mau membuat simulasi yang ada sumurnya itu juga akan berpengaruh terhadap proses perpindahan fluidanya gitu ya. Terus ini tadi ilustrasinya ya, ilustrasinya kalau kita pakai yang 5 point atau ini yang pakai 9 point ya. Maksudnya di sini 5 point ya berarti dia tergantung dari yang tadi yang sebelumnya kita pelajarin untuk 2 dimensi kanan kiri atas bawah gitu ya. Tapi kalau yang 9 point itu dia pakai diagonalnya juga gitu ya. Jadi nanti nggak cuman northwest southeast aja, tapi apa ini namanya southeast ya benar southeast atau diagonalnya itu juga berpengaruh ke grid utamanya gitu ya. Ini pakai sumber dari Matax sama Dalton. Ya, untuk ini nanti berarti pengaruhnya kemana? Ke persamaannya sama ke matriksnya, ya. Kemudian dispersi dari numerik, maksudnya adalah seberapa seberapa beda gitu ya hasilnya untuk perhitungan numeriknya.
Oke, jadi kalau misalkan di sini apa namanya di apa ya fluid front itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya bagian tercepat bukan tercepat terdepan ya bukan terdepan sih bagian terawal ya bagian terdepan dan terawal dari si fluidanya gitu ya itu Aku pengen plastik Feli. ya udah ya bagian terdepannya itu memiliki smearing atau apa ya bahasa Indonesianya smearing itu Ntar saya ingat dulu. Yang tersebar gitu ya, kayak terpapar gitu, itu lebih tajam dibanding yang non numerikal. Kemudian yang kedua, secara fisiknya untuk yang water flood, gitu ya, yang bagian awalnya atau bagian depannya itu dia bergerak oleh satu sel aja setiap time step-nya, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga bisa jadi ada permasalahan, gitu ya, karena mungkin si grid-nya itu tidak bisa menunjukkan distribusi saturasi, gitu ya, dari akibat adanya numerical dispersion atau perbedaan numerik. Ya. Nah, ini untuk distribusi saturasi ya pada saat time step awal, time step pertama maksudnya. Time step pertama, kalau kita lihat dari analitis, misalnya through solution, ya analitis, gitu ya, pakai perhitungan, maka kita ngelihatnya cuman, oh dia bergeraknya ya satu dimensi, berarti langsung aja gitu, misalnya setengah. Ya, jadi dari sini saturasinya naik, gitu ya. Terus turun gitu ya, sampai akhirnya di SW sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tapi kalau pakai simulator, dengan kita membedakan grid-nya, gitu ya, di grid yang ini kita buat ada 2, gitu ya, maka bisa jadi nanti pergerakan saturasinya enggak seperti ini, gitu ya, tapi lewat horizontal ke bawah, gitu ya, jadi nggak di vertikal, tapi horizontal di bawah. Gitu ya. Itu perbedaan kalau misalkan kita bisa membuat dari simulasi atau dari secara analitis. Gitu ya. Jadi kalau misalnya analitis itu lebih rigid gitu ya, lebih kaku. Gitu ya. Jadi oh satu dimensi nih, satu arah, oh ya udah arahnya tek 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 sampai kanan gitu ya. Tapi ternyata kalau pakai simulasi kita bisa bikin dia lebih smooth gitu ya, nggak serigid dari analitisnya, gitu ya. Oke. Terus ini ada juga kita masuk ke jenis grid, yaitu block centered grid, gitu ya. Jadi kalau kita buat gridnya, maka nanti titik-titik nodalnya ada di tengah dari bloknya atau dari gridnya, ya. Gitu ya. Jadi nanti acuan kita yang kita pantau, yang kita tinjau adalah titiknya berada di tengah dari grid. Mau itu gridnya persegi atau persegi panjang, gitu ya. Kita tetap acuannya di titiknya di tengah, gitu ya, block centered grid. Terus block centered ini familiar karena commonly ya secara umum itu banyak digunakannya simulasi pakai yang block centered karena akan lebih mudah ya, tinggal nanti delta X sama delta Y-nya per 2 atau setengahnya gitu ya. Berapapun atau bagaimanapun bentuknya. Nah, kalau yang ini ada yang point distributed gitu ya. Terus yang bedanya kalau yang tadi kita buat grid-nya dulu, kalau yang ini kita buat titiknya dulu gitu ya. Ya, jadi titik-titiknya kita buat, terus nanti baru grid-nya yang menyesuaikan. Ya, jadi nanti grid-nya yang menyesuaikan dia. Oke.
posisinya pun tidak selalu akan di tengah. Jadi terserah kita, oh saya maunya bikin batasnya di setengahnya, atau di seperempatnya misalnya, atau sepertiganya, gitu ya jaraknya. Nah itu nanti grid blocks-nya baru dibuat di sekeliling titik-titiknya. Ya, kalau yang tadi kita buat dulu kotak-kotaknya, baru kita tentukan titiknya itu setengah dari delta dx sama dy-nya. Ya, terus terus perbandingannya, kalau si block centered itu bisa memberikan hasil yang rigorous tuh. Kasar gitu ya, lebih bukan hard ya, harsh gitu ya, rigorous itu harsh atau hard lah gitu ya, dari akumulasi, kalau kita ngomongin akumulasi dibanding dengan poin distributed gitu ya. Berarti kalau poin distributed itu dia lebih smooth gitu ya, dibanding sama yang si block center gitu ya. Tapi karena dia lebih smooth, maka si poin distributed tadi yang tipe kedua itu lebih akurat dalam hal flow gitu, dalam rangka aliran gitu. Jadi kita bisa lebih enak menentukan alirannya atau lebih akurat gitu ya. Terus yang ketiga, kalau gridnya itu sama size-nya gitu ya, atau simetris gitu ya antara satu dan lainnya, ya misalnya kotak-kotak semua atau persegi panjang semua, maka antara block centered sama point distributed grid itu nggak terlalu beda jauh gitu ya, sama hasilnya. Oke. Terus, nah ada juga jenis yang disebut dengan local grid refinement. Ya, salah. Ya, local grid refinement ini sebenarnya untuk mendetailkan dari grid kita, gitu ya. Jadi kalau kita punya reservoir nih, misalnya dalam bentuk suatu analoginya suatu kotak gitu ya. Terus di sini ada well-nya. Nah, berarti nanti local grid-nya itu misalnya tadinya dia kotak biasa gitu ya. Nah, ternyata di daerah sumur ya, di daerah well-nya itu dia lebih cepat perubahan saturasi sama pressure-nya. Ya enggak? Nah, maka kita butuh buat garis-garis atau grid-grid yang lebih rapat supaya kita bisa lihat perubahannya lebih detail gitu ya. Lebih detail melihat change of saturasi sama pressure-nya gitu. Jadi di sini bisa kita lihat. Fungsinya buat apa sih kita lihat ini? Biar lebih detail ya, karena yang di sini kan yang lebih rentan ya perubahannya gitu. Berarti nanti harus biar kita bisa tahu, oh ternyata perubahan tekanan di sini kalau dibandingin sama di well-nya itu harus berapa sih, misalnya gitu ya, pressure difference-nya harus berapa gitu. Nah, terus itu local grid refinement. Nah, kalau sebenarnya sama irregular grid ini mirip-mirip ya, tapi biasanya kalau irregular itu benar-benar bentuknya nggak ada yang sama gitu ya, atau yang samanya cuma sedikit, yang lainnya banyak perbedaan. Oke, ya kalau yang tadi kan kita punya tadinya memang kotak semua, tapi khusus di suatu spot kita kasih yang lebih rapat gitu ya. Kalau ini coba kita lihat, ini sama ini aja bentuknya udah beda gitu ya. Jadi benar-benar tidak beraturan bentuk gridnya. Ya. Terus ini ada yang local grid refinement. Ya, local grid refinement ini lebih kecil lagi areanya yang yang dirapatkan gitu ya si grid-gridnya. Ya, jadi misalnya kalau yang tadi kita itu banyak nih,
ya. Yang dirapatinnya kira-kira berarti yang tadinya berapa nih? 2, 3, 4, 6 sel gitu ya. Kalau selnya kotak itu kita bikin jadi 36 sel misalnya gitu. Nah, kalau ini kita cuma nge-refine 1 sel aja jadi 9 sel misalnya di sini. Ya. Jadi gitu. Untuk yang local grid refinement. Terus yang ini ada hybrid ya, hybrid grid. Ya Allah. Panas ya. Hybrid grid gitu. Jadi di hybrid ini ya jelas namanya juga hybrid. Kita pakai beberapa jenis grid secara bersamaan. Ya, di gambar yang atas itu langsung ada gridnya kartesian sama ortogonal sama radial yang bulatnya. Ya, yang bawah juga sama. Yang bawah mungkin ada juga yang irregular grid, terus kartesian sama radial. Ya, radial grid. Terus pro dan kontranya kalau si hybrid grid ini sama tadi ya yang local grid refinements itu dia pro-nya bisa menyelesaikan profil ya atau sebaran saturasi yang lebih tajam gitu ya di sekitar well. Ya. Terus juga bisa meningkatkan akurasi dari perhitungan water oil ratio sama gas oil ratio. Gitu ya. Nah, kalau kekurangannya susah untuk membangun matriksnya gitu ya, dan juga menyelesaikan matriks si masing-masing gridnya gitu ya. Jadi dia bisa dibilang less efisien gitu, tidak efisien atau kurang efisien gitu ya. Mesti banyak step yang dilakukan gitu. Terus ini ada juga yang disebut corner point grid gitu ya. Jadi nanti ini samanya tuh sama kayak yang irregular grid gitu ya, tapi nanti apa namanya dibagi-bagi lagi gitu ya. Jadi misalnya tadinya dia banyak gitu ya, terus nanti kita bagi-bagi lagi, bisa jadi ada yang kotak, ada yang persegi panjang gitu ya. Jadi ini biasanya digunain untuk kompleks reservoir geometri. Jadi geometri reservoir yang lebih rumit gitu ya. Nah, ini biasanya dia dibagi menjadi 8 poin atau disebut dengan corner point. Oke. Nah, contohnya ini sebenarnya apa namanya? Contoh pemodelan atau lapisan gitu ya, kalau kita pakai yang corner point. Oke. Terus ini kita lanjut dulu. Nah, terakhir ada Voronoi grading. Ya, Voronoi grading itu tua banget gitu ya, maksudnya metodenya. Terus dilakuin pertama kali sama Heinemann di University of Leuven. Gitu. Voronoi itu prinsipnya adalah kita lihat yang paling berdekatan. Mana nih? Oke, kita lihat atau dibuat region dari space yang dekat dengan grid point lainnya gitu ya. Coba sebentar ya. Jadi gambarnya biasanya misalnya gini. Saya nggak bisa gambarin nih. Tapi prinsipnya gitu. Jadi kita buatnya misalkan titik-titiknya tadinya di sini gitu ya, di sini, di sini. Terus nanti baru kita buat gridnya, gitu ya. Jadi sebenarnya ini secara umum dari point distributed si gridnya, ya, atau apa namanya poin-poinnya yang berdekatan dengan space yang lainnya. Ya.
Oke. Ya, jadi nanti sebentar. Misalnya kita punya satu titik di mana gitu ya. Kita bikin titik. Jadi titiknya tuh disebar gitu ya. Kalau yang Voronoi gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat dia misalnya ini bersinggungan sama garis gridnya, batas gridnya, atau nggak bersinggungan sama sekali gitu ya. Ya. Ya, kira-kira untuk yang Voronoi. Tapi sekarang udah jarang banget sih digunain si Voronoi ini. Oke. Terus yang selanjutnya ada streamline grid. Ya, ini untuk finite difference metode yang standar gitu ya, dengan menyelesaikan jalur atau path si streamline gitu ya. Terus, aduh, sebentar. Oke. Nah, biasanya nanti dia menghubungkan gitu ya, menghubungkan dari corner point, misalnya kita buat 8 gitu ya. Satu, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Terus kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat dari arah streamnya, arah-arah garis-garis arusnya gitu ya, streamline-nya. Terus selanjutnya ada dynamic grid. Ya, dynamic grid ini gridnya berubah seiring dengan misalnya perubahan kecepatan alirannya gitu ya. Jadi yang ini namanya juga dinamik ya. Jadi dia berubah, nggak selalu misalkan dia kotak gitu ya. Tapi misalnya kecepatan alirannya makin tinggi, maka nanti dia misalkan jadi segitiga gitu ya. Atau dia mengikuti jadinya malah nggak beraturan gitu ya bentuk gridnya. Gitu ya. Atau bentuknya jadi apa namanya trapesium misalnya gitu. Atau tadinya dia kartesian, dia berubah jadi ortogonal gitu ya. Gitu dan seterusnya. Jadi intinya di dynamic grids dia berubah-berubah si tipe gridnya gitu ya. Nah, ini untuk materi selanjutnya tentang fully implicit method atau metode yang pakai tadi implicitnya pressure dan saturation-nya gitu ya. Jadi awalnya kan kita tadi pakai yang rate of accumulation gitu ya dari material balance seperti biasa, bahwa ini adalah 1/delta T dan perubahan dari VPS per B di time step N plus 1 dikurang VPS per B di time step N. Gitu ya. Terus dari material balance, kita lihat dari net flow rate-nya, ya, flow rate in sama flow rate out-nya. Gitu ya. Dimana kalau kita lihat dari apa namanya eksplisitnya gitu ya, kita pakai sigma Q, ya enggak? Sigma Q in apa namanya internal atau awal gitu ya ke akhir I ke E-nya itu adalah T dikali M atau ini tadi delta AO ya dikali ini delta P gitu ya. Dimana kalau di sini delta P-nya ditambah dengan gamma delta Z dikurang delta PC. Maksudnya ini adalah untuk faktor koreksi gitu ya. Ini untuk dikurangi capillary pressure. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Ya, jadi langsung nanti biasanya ditulis delta P aja. Gitu ya. Sedangkan untuk N eksplisit itu N-nya ya tadi delta A-nya kan pangkat N ya. Maka ini juga pangkat N. Terus delta P-nya pangkat N plus 1. Dan untuk implisit M-nya itu pangkatnya N plus 1 juga dan delta P-nya N plus 1. Ya, jadi ini sama, cuma beda penulisan aja.
Ya. Terus ini untuk upstream mobility gitu ya, atau mobilitas dari arah upstream, sama rumusnya KR per B dikali mu. Bedanya untuk K-nya itu dilihat dari nilai pressure-nya. Ya. Kalau pressure-nya atau delta P-nya itu kurang dari lebih dari pressure, salah. Kalau pressure awalnya lebih dari pressure akhirnya, maka langsung pakai K-nya K inisial, KR-nya KR awal. Tapi kalau pressure-nya itu sama awal dan akhir, maka kita harus menjumlahkan KRI ditambah KRE-nya, gitu ya. Terus kalau dia kurang P inisial sama P akhirnya, maka kita pakai yang K akhirnya, gitu ya, untuk syarat penggunaan K. Nah, untuk transmissibility itu ya, itu dihitung dengan hasil perkalian ini. Ya, K dikali A dibagi D. Ya, A-nya ini adalah bidang tembusnya atau bidang alirnya yang tegak lurus sama alirannya, gitu ya, dibagi jaraknya D-nya ke masing-masing batas. Jadi misalnya ini dari grade 1 ke grade 2 gitu ya, maka alfa satunya adalah K1 dikali berapa A1-nya gitu ya, berapa jumlah luas bidangnya, terus yang A12-nya terus dibagi jaraknya ke titik perbatasan. Sedangkan A2-nya adalah K2 dikali A21 itu sama ya seharusnya dibagi dengan D2. Ya. Jadi A1, A21 itu di bawah ditulis adalah area permukaan ya dari alirannya dari sel 1 ke sel 2 dan sel 2 ke sel 1 gitu ya. Kalau dalam hal ini sama karena dia sama ininya ya permukaannya. Kalau misalnya ternyata dia gambarnya gini nih. Misalnya ya. Maka A12 sama A21-nya beda. Ya, kalau A12 dia kita pakai yang sebelah kiri nih luas permukaannya, kalau A21 kita pakai yang sebelah kanan. Lebih luas. Tapi ini karena gambarnya sama, maka ini harusnya A1 sama A21-nya sama. Gitu ya. Terus untuk formation volume factor-nya juga sama, kita cari rata-ratanya gitu ya. Jadi B awal ke B akhir dibagi 2 sama viskositasnya juga sama. Oke. Terus akhirnya untuk mencari material balance di evaluated cell atau sel yang kita tinjau ya. Misalnya tadi sel 1, 2, 3 sampai 12 kalau yang di 2 dimensi contoh soal sebelumnya gitu ya. Kita memakai persamaan ini. Ya, sama ini prinsipnya sama. Jadi delta AO dikali delta P sama dengan seper delta T kali bla 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 setelahnya. Gitu ya. Untuk implisit dan implisit sama, eksplisit M-nya atau delta AO-nya itu pangkat N, kalau implisit delta AO-nya pangkat N plus 1. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang kita mau cari. Ada yang disebut dengan fungsi residual atau residual function. Ya. Oke. Residual function ini untuk membuat persamaan linear dari persamaan material balance. Gitu ya. Jadi kan tadinya kalau material balance itu kan sebentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, jadi mana tadi? Bentar. Ini kan tadinya persamaannya kan gini ya, maksudnya ada yang komponen kiri atau ruas kiri sama ada ruas kiri sama ada ruas kanan. Ya, ini kan masih belum linear ibaratnya. Kalaupun kita jadikan linear, itu nanti 0 gitu ya. 0 sama dengan misalnya delta AO kali delta P gitu ya. Terus dikurang 1 per delta T bla 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 bla, misalnya gitu ya.
0. Nah, ini bisa jadi linear gitu. Nah, kita tuh mau buat satu istilah gitu ya yang menunjukkan si angka 0 ini, di mana ini adalah residualnya atau fungsi sisanya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara harfiahnya di sini kan tadi akumulasi ya. Akumulasi sama di sini rate. Ya, berarti akumulasi atau cadangan dikurang yang diproduksikan gitu ya. Dikurang rate-nya itu berapa sih sisanya? Ya, berarti otomatis ini adalah residualnya. Ya, secara logikanya gitu. Makanya kita buat satu residual function ya untuk menyelesaikan ini untuk menyelesaikan persamaan material balance-nya di black oil gitu ya. Nah, di black oil si persamaan ini itu harus dibuat dalam bentuk minyak, gas, dan water ya untuk black oil 3 dimensi, black oil 3D ya. Jadi nanti ada RO sama dengan bla bla bla, terus RW sama dengan bla 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 gitu ya, R apa lagi, RG sama dengan bla bla bla. Nanti bedanya ada di sini. BO, SO gitu ya. SO sama BO. Misalkan di sini SO water atau gas, yang ini water atau gas, ini juga water atau gas, ini water atau gas. Nah, di sini juga nanti delta AO-nya itu bisa jadi delta AW sama delta AG. Ya, jadi kita punya term yang disebut dengan residual atau R. Ya. Terus, nah karena kita ngelihat residualnya itu di masa atau di time step setelahnya atau di masa depan, di masa yang akan datang, maka di sini time step-nya adalah N+1. Jadi R pangkat N+1. Ya. Nah, ini penulisan ulangnya. Ya, untuk RO sama dengan ini. Ya. Ini adalah delta A, ya, delta AO. Yang ini delta AW. G, ya. Yang ini delta AW. Oke. Ya. Jadi ini untuk persamaannya ya. Terus kalau di gas fase gas itu ada tambahan gitu ya. Tambahannya adalah ada RSO sama RSW gitu ya. Karena bisa jadi dari solution gasnya juga menentukan si rate-nya gitu ya, sama akumulasinya. Oke, kalau yang oil sama gas itu sama, kalau yang water itu agak berbeda. Gitu ya. Terus ini ada yang capillary terms atau untuk tekanan kapiler, gitu ya. Tekanan kapiler antara oil dan water, maka PO dikurang PW. Tekanan kapiler antara oil dan gas, maka PG dikurang PO. Gitu ya. Ini kalau dipindah ruas, jadi PW sama dengan bla bla bla, PG sama dengan bla bla bla, gitu ya. Jadi ini istilah PCOW sama PCOG, ya. Terus dengan menggunakan residual function tadi ya, sebentar. Dengan menggunakan residual function, maka secara istilahnya ya, tadi RO kan ada tuh ya persamaannya panjang tadi. Nah, ini ada sebenarnya sama dengan oil in place di saat N+1 dikurang oil in place saat sekarang ditambah rate-nya berapa gitu ya. Dikurang juga sebenarnya, ini nanti dibuka ininya ya, dibuka tanda kurungnya. Gitu ya. Jadi oil in place N+1 kurang oil in place N dikurang QO gitu ya. Yang ini gas in place, itu yang ini water in place berapa? Untuk residual function. Nah, terus
Sebentar, ini juga sama. Ya. Nah, maka tujuan utamanya adalah untuk membuat ya atau memenuhi persyaratan kalau RO sama RW sama RG-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Harus mencari RO, RW sama RG-nya sama dengan 0. Jadi nanti iterasinya yang dilakukan if-nya itu atau apa namanya? Iya benar, if-nya itu harus cari sampai RO-nya sama dengan 0, RW-nya sama dengan 0, dan RG-nya sama dengan 0. Supaya akumulasi itu nanti sama dengan yang diproduksikan. Ya, accumulation sama dengan rate yang diproduksikan. Gitu ya. Jadi objektifnya seperti itu. Oke. Nah, untuk tadi menyelesaikan R-nya ini secara numeriknya, maka kita pakai yang disebut dengan Jacobian matrix. Ya, di mana Jacobian matrix ini adalah untuk menyelesaikan matriks yang terdiri dari turunan. Ya, matriks dari fungsi turunan. Gitu ya. Di sini ada DRO ya, per DP. Berarti artinya RO diturunkan terhadap pressure, gitu ya. Yang ini residual oil diturunkan terhadap saturation water. Yang ini residual oil terhadap SG. Gitu ya. Jadi RO, RG, terus RW, dan dibagi P, SW, sama SG. Gitu ya. Jadi nanti ujungnya pakai Jacobian matrix. Ya, ini untuk metode Newton-Raphson sama quasi-Newton. Ya, ujung-ujungnya nanti kita punya ini juga nih kayak gini. Ya, sebentar. Persamaan P, SW, dan SG gitu ya pada K plus 1 atau iterasi kesekian gitu ya, di mana dia adalah iterasi awal atau saat K dikurang deltanya, ya, delta iterasinya. Gitu ya. Nanti delta iterasinya harus menuju 0. Gitu ya. Nih, kalau dari gambar grafiknya, ya ini untuk yang metode Newton, ya Newton-Raphson. Maka sekarang kita punya R di K sama dengan 0 contohnya ya. Oke. R di K sama dengan 0. Terus kita punya R di K sama dengan 1. Ya. Oke. Ya. Nah, kita itu mau nyari dr per dx. Ya, misalnya ini x-nya kita bisa ganti tadi. Bisa P, bisa SO, ESG, bisa SW, gitu ya. Nah, kalau pakai Newton iteratif, gitu ya, kita itu mau menuju sini nih, ya, menuju si R saat K sama dengan 1, dengan mengetahui R di awal sini nih, yang saya kasih tanda silang, dengan membuat beberapa gradien, gitu ya, atau dr per dx. Gitu ya. Jadi pertama kita buat, saya tebak per dx-nya atau gradiennya misalkan sekian. Misalnya di sini 5. Gitu ya. Terus ternyata pas dia udah di kesiniin, ya ditarik ke arah X sama dengan 0, gitu ya. Oh, enggak nih, ternyata dia nggak mencapai kurvanya, gitu ya, kurva yang hitam tebal. Terus akhirnya kita coba lagi, saya mau buat lagi deh, gradiennya beda, sekarang yang ini. Gitu ya. Yang kedua nih, yang lebih kiri. Oh, ternyata dia menyinggung gradien, menyinggung kurva hitam di titik X, R sama dengan K sama dengan 1. Maka dr per dx yang kita pakai adalah yang ini, yang kedua. Gitu ya. Jadi di Newton iteratif yang kita iterasikan itu matriksnya tadi untuk mencari berapa sih dr per dx-nya yang tepat.
gitu ya, agar mendapat nilai R residual di K sama dengan 1. Gitu ya. Sedangkan kalau di kuasi Newton, ya tadi kan Newton-Raphson, kalau di kuasi Newton, misalnya kita punya nilai ini ya, yang warna hitam tebal, ya itu nilai untuk residualnya, residual functionnya, nilainya di situ. Terus kita punya di titik awal, di R saat K sama dengan 0, di sini. Gitu ya. Terus, nah kita kita buat sama gitu ya si gradien awalnya dr per dx-nya ya kita yang pakai garis putus-putus ini yang sebelah kanan gitu ya saat K sama dengan 0 ya. Nah, tapi setelah itu kita buat lagi satu gradien juga saat K sama dengan 0 gitu ya di arah sebelah kirinya. Gitu ya. Sehingga nanti kita dapatkan R sama dengan K sama dengan 1. R saat K sama dengan 1. Gitu ya. Jadi yang pertama kita buat ini adalah dr per dx maksimum. Gitu ya. Dan kita step selanjutnya membuat dr per dx-nya itu yang kurang dari dr maksimum. Dx yang maksimumnya. Gitu ya. Oke. Salah. Oke. Ini untuk udah tadi udah dijelasin sebenarnya. Untuk yang IMPES ya, implicit pressure explicit saturation sama. Kalau nggak ada lagi berarti udah selesai ya. Oke, udah selesai ya untuk teorinya. Nah, ini masih ada waktu. Saya mau share sedikit untuk ininya, Excel-nya. Sebenarnya ini butuh ini lagi ya, tapi ini saya share sedikit aja. Bentar. Untuk yang 3D 3 phase. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Masih. Nah, jadi yang pertama, ini saya pakai Excel aja untuk simulasinya. Yang awal kita tentukan jelas grid-nya. Kita mau berapa. Ya. Dimana di sini saya buatnya X-nya 7, Y-nya 7, dan Z-nya 3. Atau berarti ada 3 lapisan. Gitu ya. Terus delta T-nya atau perubahan waktunya adalah 0,1 hari. Ya, 0,1 hari. Jadi nanti datanya itu adalah per 0,1 hari perubahannya. Oke. Terus kapan dia waktunya berakhir? Setelah 20 hari. Ya, jadi saya mau lihat perubahannya setelah 20 hari. Terus kondisi awalnya, initial condition-nya adalah 2000 PSI. Ya, 2000 PSI si pressure-nya. Ya. Terus nanti boundary condition-nya selain north south sama west east juga ada top dan bottom. Maksudnya lapisan paling atas sama lapisan paling bawah. Ya, kalau north south sama west east itu lebih ke grid-nya, kalau top bottom lebih ke lapisannya. Ya. Terus di sini minimum bottom hole pressure-nya adalah 500. Ya. Terus di sini data untuk yang PVT oil-nya, BO, terus viskositas, terus sama kompresibilitas itu digunakan ini. Oh, upgrade. Oke. Terus dimulai pressure-nya dari 2000 terus turun sampai ke 500 data PVT-nya ya. Ini juga ada data PVT gasnya. Oke, dimasukin nanti nilainya di sini, di input. Terus ada data saturation sama permeability relative. Ya, jadi untuk keadaan saturated sama undersaturated dia dimasukkan datanya gitu ya. Ini untuk mencari KROW-nya pakai persamaan untuk mencari relative permeability ya.
1 minus SW dikurang 0,25, terus sama 1 minus 0,2 dikurang 0,25 di pangkat 3. Ya. Terus nanti dapat juga untuk capillary pressure-nya, ya, tapi di sini diabaikan. Ya, kalau misalkan kita mau melihat dari capillary pressure juga bisa dimasukin di sini. Itu ya. Terus well-nya itu ada 3, ya, di apa namanya? Di kita simpan gitu ya di I442 gitu ya. Terus nanti ada juga dia di bawahnya 772, maksudnya di sel 7 ke 7 di lapisan kedua gitu ya, sama 112 ya. Jadi 1, 7 sama 4 gitu ya well-nya. Ada di X1, X7 sama X4. Tapi di mulai lapisan K ke-2 gitu ya well-nya. Terus rate-nya itu juga dibikin sama 200 gitu ya untuk key-nya, rate-nya. Terus nah di sini dibuat grid data ya, dibuat grid data. Oh, ini ada compressibility ya, 3 kali 10 pangkat minus 6 dimasukin. Terus nah ini grid data itu kita menentukan nih. Jadi misalnya apa namanya arah X gitu ya. Misalnya saya buat di sini. Ya, arah X, Y sama Z. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7 harusnya. Oke. Ceritanya ini 7. Jadi kayak 8 ya. Nah, bentar. Ini dulu ya. Jadi ini apa namanya? Oke, nah jadi ini tadinya misalkan dari 0, 30, 60, 90 gitu ya misalnya. Sampai nanti dibuat karena di sini sampai 480, maka nanti jaraknya disesuaikan dengan banyak gridnya. Gitu ya, misalnya 480 dibagi jadi 7. Ya, atau 8 ya. 60 per 120 sekian sampai 480. Jadi totalnya adalah 480 arah X-nya. Gitu ya. Terus nanti dimasukin juga nih, oh di posisi X yang pertama ya, misalkan saya ngambilnya dari sini, itu permeabilitas arah X-nya adalah 5, permeabilitas arah Y-nya adalah 5. Gitu ya. Jadi nanti dimasukin per grid-nya. Gitu ya. Terus ini Z adalah, ini lebar Y-nya, ini lebar X-nya, ini lebar Z-nya. Ya. Jadi nanti ada ketebalannya sampai dengan 800 feet di bawah permukaan. Terus di sini untuk nilai KZ-nya dibuat sama, ya. Jadi tiap lapisannya permeabilitasnya arah Z itu sama KZ-nya. Dan ini untuk porositasnya. Porositasnya juga dibikin single porosity. Ya, jadi cukup data-data ini. Nah, nanti setelah ini udah saya buat di dalam makro gitu ya, pakai function. Terus kita run nih simulasinya. Ya, ditunggu dulu. Jadi ini sebenarnya pengganti dari software. Misalnya kita pakai MATLAB atau pakai CMG gitu ya, CMG. Nah, itu nanti bisa kira-kira disimulasiin ini penggantinya pakai Excel. Itu ini agak lama karena lumayan berat ya. Oke, nah akhirnya didapatlah nih ya. Tadi dari simulasinya gitu ya. Itu saya masukin nilai atau saya ngolah nilainya untuk
waktunya tadi time step-nya 0,1 hari, terus didapat apa namanya N-nya atau akumulasinya gitu ya, cadangannya lah ibaratnya dalam kubik feet, terus ini kumulatif produksinya ya biasa kayak apa namanya? Kayak data produksi gitu ya. Terus sama pressure di well-nya. Karena tadi ada 2 ya, karena tadi ada 2, maka nanti ada pressure di well 1 karena tadi ada 3, sorry. Maka ada nanti di pressure 1 well 1, well 2 sama well 3 gitu ya. Nah, ini hasil distribusinya gitu ya. Maka nanti dapat juga rate-nya di masing-masing well gitu ya. Di mana nanti kita lihat di hasilnya ini. Ya. Ini saya hapus dulu. Gitu ya. Jadi hasil run simulasinya bisa kita lihat dari distribusi saturasinya ya, yang ini distribusi saturasi di mana yang warna oranye ini ya di ujung-ujungnya itu menunjukkan apa perubahan yang signifikan ya, maksudnya harga yang lebih tinggi gitu ya dibanding sama yang warna ini nih ya. Jadi nanti si saturasi di sini meskipun ya berbedanya sedikit, tapi tetap dilihat ada perubahannya gitu ya. Terus yang ini water saturation, ya water saturation-nya paling tinggi, ya paling tinggi ada di yang warna mana tadi? Ini ya, ungu ini ya, ungu muda ini ya. Terus sama gas saturation-nya, gas saturation-nya berarti di sini tempat ada apa? Well-nya, ya dari si gasnya gitu. Jadi ternyata yang diproduksikan memang di sini adalah sumur gas gitu ya. Jadi gas saturation-nya di sini berbeda, cukup lumayan. Oke. Terus nah ini kalau kita mau lihat tadi untuk masing-masing grid ya. Untuk masing-masing grid kita mau lihat, bentar, saya pindahin dulu. Oke, jadi ini untuk sebaran si apa namanya pressure-nya, gitu ya, pressure dari masing-masing grid-nya, ya. Di sini bisa dilihat untuk layer 1 dulu ya, layer 1 itu dia masih perbedaannya antara yang hijau ya dari 1100 sampai 1110, sedangkan yang merah itu dari 1100 ya sampai 1105. Ya, yang ini lebih apa namanya? Lebih rendah gitu ya. Terus yang di layer 2 ya. Nah, ini mulai kelihatan nih. Kalau kita lihat secara ini dia agak ke bawah gitu ya, nukliknya agak ke bawah. Ya, si daerah dari well-nya gitu ya, di ujung, di tengah sama di ujung lagi. Ya, jadi mulai terlihat perbedaan pressure-nya cukup lumayan. Terus layer 3, nah layer 3 mirip lagi sama hasil yang di layer 1. Ya, karena udah nggak ada well-nya gitu ya. Jadi well-nya benar-benar tok ditaruh di layer kedua. Gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Ini juga sama, yang ini nanti kita mau lihat si pressure-nya juga ya untuk yang ini, tapi mau dilihat cuman di layer pertamanya aja. Ya. Seperti itu. Kira-kira jadi kalau misalnya kita lumayan kalau kita coba buka ya si ininya. Nah, ini kan ada beberapa ini ya, ada beberapa
perhitungan. Misalnya di sini saya mau ngitung kumulatifnya. Ya. Nah, ini codingannya ya sesuai sama tadi pakai material balance gitu ya. Pakai rate accumulation gitu ya. Jadi nanti dilihat per grid per time step. Gitu ya. Ini nanti agak lama lagi kalau mau ngejelasin tentang ini, tapi intinya kayak pemrograman komputer lah gitu ya. Terus apa sih namanya? Oke, nah ini berarti untuk contoh simulasinya menggunakan Excel. Kalau untuk yang softwarenya tadi saya udah coba run, tapi laptopnya nggak kuat karena saya lagi nge-run software lain juga. Jadi mungkin itu aja untuk yang bisa saya contohkan di simulasinya. Ya, berarti data-data yang kita gunakan yang pertama ada diskretisasi grid. Terus setelah itu kita tahu initial condition. Terus kita buat atau kita masukkan data-data PVT-nya. Ya. Terus setelah itu kita masukkan data-data apa namanya permeability sama saturation, ya. Jadi rock properties sama fluid properties, gitu ya. Terus setelah itu kita masukkan nilai compressibility ya untuk rock propertiesnya dan menentukan masing-masing inputan untuk gridnya, gitu ya. Jadi per lapisan per grid kita masukkan nilainya berapa. Ya, dari mulai porositas, terus permeabilitas arah X, Y, dan Z gitu ya, sampai sampai ke harusnya satu lagi ada net pay zone-nya. Ya. Tapi ini nggak dimasukin. Oke. Gitu ya. Baru setelah itu nanti bisa kita simulasikan untuk menghasilkan sebaran distribusi, saturasi, sama pengaruh pressure-nya terhadap rate-nya. Ya, di sini dari pressure distribution-nya, terus pengaruhnya nanti terhadap rate dan accumulation-nya. Ya, yang N sama NP-nya. Gitu ya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat dari yang paling sederhana, kita nyari dari volumetric ya. Setelah itu kita nyari pakai material balance. Setelah itu decline curve analysis. Nah, simulasi ini juga bisa digunakan untuk melihat tadi performance-nya, ya, performance dari sumur atau reservoir kita atau lapangan kita. Pakai si simulasi ini dengan melihat atau dengan mengetahui properties dari reservoir, terus dari sumur, dari initial condition, dari boundary-nya gitu ya. Oke, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nanti ini ya dilihat lagi misalnya di materi awal-awal itu step by step-nya tuh seperti apa, gitu ya. Terus nanti ada satu soalnya yang lebih ke kayak studi kasus, gitu ya. Studi kasus kira dalam pelaksanaan simulasi itu seperti apa, gitu ya. Jadi nanti silakan dikerjakan soal UAS-nya. Terus mungkin nanti juga ada untuk pengerjaan grading atau model untuk 2 dimensi itu. Terus tadi ada juga untuk yang eksplisit dan implisit gitu ya. Terus ada model-model grid, kemudian ada lagi, ya udah nanti silakan dilihat aja untuk soal UAS-nya gitu ya. Ibu, Oke. Ibu, saya mau tanya Ibu, Ya gimana aja? kalau untuk yang satu dimensi itu misalnya kayak yang kemarin di soal UTS itu kan dari sel A sampai F di samping A itu ada PX, di samping F itu ada PX. Apakah matriksnya itu dibuat seperti yang tadi Ibu jelaskan Ibu? Nanti kita tambahkan PX-nya juga Ibu? Iya betul. Oh ya, siap Ibu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke.
Gimana, Andi? Berarti hari ini ngumpul resume juga, Bu? Resumenya dikumpul bareng sama UAS aja ya? Baik, Ibu. Ya, Bu. Baik. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya sampai di sini. Nanti untuk nilainya, ya kalau bisa sih semuanya lulus ya. Maksudnya saya maunya nggak ada remedial atau nggak ada tambahan susulan atau apa. Untuk ujiannya, karena udah saya kasih kesempatan ya supaya maksudnya mengerjakannya bisa sambil cari-cari informasi, terus sambil diskusi, jadi mudah-mudahan bisa lebih maksimal ya untuk nilai UAS-nya. Dan kalau ada kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan itu masih bisa lewat grup. Tapi menurut saya sih gini ya, maksudnya saya kan ngasih nilai itu berdasarkan resume, terus tugas UTS sama UAS gitu ya. Nah, saya nggak akan terlalu melihat dari dari UAS-nya, maksudnya bukan melihat dari UAS, maksudnya UAS-nya porsinya itu nggak akan sebesar resume dan UTS karena ya UAS ini sebagai penutup gitu ya, jadi sebagai pelengkap dari semuanya gitu. Jadi kalau UAS kalian nanti bagus pun belum tentu kalian bisa lulus, tapi kalau resume dan UTS kalian itu lengkap, saya lihat kalian niat, nah itu pasti akan saya pertimbangkan untuk misalnya UAS-nya jelek, nanti saya akan bisa ditambahkan dari nilai UTS sama resume. Gitu intinya. Jadi UAS ini pasti bisa membantu nilai kalian, tapi yang menentukan itu nilai resume dan UTS. Resume, tugas, dan UTS. Itu ya. Ibu. Halo, Ibu. Iya, gimana, Indi? Mau boleh minta tambahan waktunya, Ibu, jadi Jumat pagi bisa, Ibu? Sebenarnya sih saya maunya juga gitu ya, cuman hari Jumat itu dari Polnamnya udah minta nilai gitu, jadi nanti saya spare waktu ngolah nilai kaliannya kurang gitu, jadi mau nggak mau Kamis malam ya. Kamis malam. Ya, Kamis malam ya. Jam berapa itu? Sebelum hari Jumat? Ya saya sih kasih waktunya sampai sekitar jam 10 WIB ya. Berarti jam 12 WIT ya, bisa lah ya sebelum hari Jumat ya. Iya, Ibu. Oke. Iya, baik, Ibu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuannya. Jadi nanti ditunggu aja nilainya dan hasilnya dari kalian. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya di semester ini. Saya nggak tahu sih di semester depan kita akan ketemu lagi atau enggak. Tapi mungkin saya dapat slot lagi untuk ngajar atau ya nanti saya lihat lagi deh. Terus saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya merasa belum maksimal untuk semester ini karena saya banyak liburnya, banyak izinnya, dikarenakan memang agak kejar-kejaran waktu-waktunya sama jadwalnya gitu antara saya dan ngajar dan tugas-tugas saya yang lainnya gitu ya. Kemudian saya mau minta tolong nanti mungkin kalau misalnya saya ngajar di simulasi reservoir lagi di angkatan bawah kalian, nanti saya mau minta tolong satu orang untuk bisa jadi asisten saya gitu ya, atau grader saya. Jadi nanti kalau misalnya kalian tertarik, bisa menghubungi saya gitu ya, 1 atau 2 orang nanti tergantung dari kebutuhannya gitu. Jadi kalau misalnya mau atau tertarik bisa hubungi saya, kalau enggak pun ya nggak apa-apa, nanti mungkin saya nyari asistennya dari Pema Kamigas. Gitu ya.
nanti apa lagi ya? UASnya ditunggu, nanti mungkin malam ini saya share di Google Classroom. Resumenya dilengkapi, jangan lupa. Apa lagi ya? Udah sih mungkin itu ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.